Soal dan pembahasan OSN IPA untuk Olimpiade Sains Nasional 2024 SMP NTS sederajat. Dimensi yang tepat untuk gaya adalah dengan pilihan jawaban A, B, C, D berikut ini. Mari kita jawab bersama. Gaya yang disimbolkan dengan F adalah massa dikali percepatan, di mana percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka gaya sama dengan massa M dikali kecepatan dibagi waktu. Kemudian kecepatan kita gantikan jarak dibagi waktu. Maka gaya menjadi M kali L per T, di mana kecepatan adalah jarak bagi waktu, L adalah jarak, dan T adalah waktu. Jadi M kali L per T dibagi T sama dengan M dikali L per T dikali 1 per T sama dengan M dikali L per T pangkat 2. Atau dapat kita tulis MLT pangkat negatif 2. Maka jawabannya adalah A. Soal 2, sebuah persegi panjang memiliki panjang 3,67 cm dan lebar 2,6 cm. Luas persegi panjang tersebut menurut aturan angka penting adalah berapa cm kuadrat? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Mari kita jawab. Untuk menghitung luas persegi panjang tersebut, kita harus mengalihkan panjang dan lebar. Hasilnya adalah 3,7 dikali 2,6 sama dengan 9,62. Aturan angka penting, jika angka ketiga lebih besar atau sama dengan 5, maka kita tambahkan 1 ke angka kedua. Jika angka ketiga kurang dari 5, maka kita biarkan angka kedua. Dalam hal ini, angka ketiga adalah 2, yang kurang dari 5. Jadi kita biarkan angka kedua, yaitu 6. Maka hasilnya adalah 9,6. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran alat tersebut adalah dengan pilihan sebagai berikut. Jangka sorong adalah alat yang dapat mengukur panjang, diameter, dan ketebalan benda dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Untuk membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong, kita harus mengetahui dua skala yang ada pada alat tersebut, yaitu skala utama dan skala Nonius. Berikut ini adalah cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Skala utama adalah skala yang terdapat pada bagian bawah jangka sorong, yang terbagi menjadi satuan cm dan milimeter. 1 cm sama dengan 10 mm. Skala Nonius adalah skala yang terdapat pada bagian atas jangka sorong, yang terbagi menjadi 20 bagian yang sama. Satu bagian skala Nonius sama dengan 0,0 mm. Untuk menentukan hasil pengukuran, kita harus melihat angka terakhir yang terbaca pada skala utama, angka yang sejajar pada skala Nonius. Kemudian kita tambahkan kedua angka tersebut. Dengan menggunakan cara tersebut, kita bisa menentukan hasil pengukuran alat yang diberikan. Gambar menunjukkan sebuah jangka sorong yang mengukur sebuah benda dengan permukaan bergerigi. Berdasarkan deskripsi gambar, hasil pengukuran alat tersebut adalah 1,25. Ini karena angka terakhir yang terbaca pada skala utama adalah 1,2 dan angka yang sejajar pada skala Nonius adalah 0,05 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 1,2 ditambah 0,05 sama dengan 1,25. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan uraian berikut ini. A. Ketersediaan sumber daya. B. Tingkat produktivitas. C. Kepadatan populasi. D. Perbandingan jumlah gender.
Variabel yang berpengaruh pada dinamika populasi yaitu dengan pilihan sebagai berikut. Jawabannya adalah D, kepadatan populasi, ketersediaan sumber daya, dan tingkat produktivitas yang berpengaruh pada dinamika populasi. Soal selanjutnya, pada suatu keluarga, ayah mempunyai golongan darah B dan ibu mempunyai golongan darah A. Maka anaknya dapat memiliki golongan darah A jika ayahnya genotip golongan darah homozigot. B. A jika kedua orang tuanya mempunyai genotip golongan darah homozigot. C. B jika kedua orang tuanya mempunyai genotip golongan darah homozigot. D. AB jika kedua orang tuanya mempunyai genotip golongan darah homozigot. Mari kita jawab. Orang dengan golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merahnya. Sedangkan orang dengan golongan darah B memiliki antigen B pada sel darah merahnya. Jika kedua orang tuanya mempunyai genotip homozigot untuk antigen A atau B, maka anaknya akan memiliki genotip heterozigot dan golongan darah AB. Maka jawabannya adalah anaknya bergolongan darah AB jika kedua orang tuanya mempunyai genotip golongan darah homozigot. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, di bawah ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan besar GGL atau gaya gerak listrik akibat induksi Faraday. Kecuali pilihannya adalah sebagai berikut. Gaya gerak listrik induksi pada kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi kumparan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju perubahan fluks magnetik antara lain yaitu kekuatan magnet atau medan magnet. Semakin besar kekuatan magnet, semakin besar fluks magnetik yang dilingkupi kumparan, sehingga semakin besar gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul. Faktor kedua adalah kecepatan putaran magnet atau kumparan laju perubahan fluks. Semakin cepat gerak relatif antara magnet dan kumparan, semakin cepat perubahan fluks magnetik yang terjadi, sehingga semakin besar GGL induksi yang timbul. Faktor lainnya banyak lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar luas permukaan kumparan yang dilingkupi fluks magnetik, sehingga semakin besar GGL induksi yang timbul. Selanjutnya adalah luas penampang kumparan. Semakin besar luas penampang kumparan, semakin besar fluks magnetik yang dilingkupi kumparan, sehingga semakin besar GGL induksi yang timbul. Jadi bahan koil tidak mempengaruhi besar GGL induksi, karena bahan koil tidak berhubungan dengan laju perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Fluks magnetik juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Maka jawabannya adalah C, yang tidak mempengaruhi adalah mengganti bahan koil. Nomor 8, hewan berikut: belalang, bintang laut, cacing kremi, cacing pita, cacing tanah, planaria, dan ubur-ubur yang sudah memiliki aluran pencernaan yang sempurna, berawal dari mulut dan berakhir di anus adalah pilihannya sebagai berikut. Aluran pencernaan yang sempurna adalah aluran pencernaan yang memiliki mulut dan anus sebagai pembukaan yang berbeda. Hewan yang memiliki aluran pencernaan yang sempurna dapat memisahkan proses pemasukan dan pengeluaran makanan,
sehingga lebih efisien dan menghindari kontaminasi. Hewan yang memiliki aluran pencernaan yang sempurna antara lain belalang, cacing kremi, dan cacing tanah. Jadi jawabannya adalah D. Belalang, cacing kremi, dan cacing tanah. Ciri mamalia yang tidak ditemukan pada hewan lain adalah pilihannya sebagai berikut. Jawabannya adalah berambut. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki rambut yang menutupi sebagian atau seluruh tubuhnya. Rambut atau bulu ini berfungsi sebagai isolator panas, pelindung kulit, alat komunikasi, dan alat sensor. Hewan mamalia adalah satu-satunya hewan yang memiliki rambut. Berarti jawabannya adalah A. Note atau catatan, hewan berdarah panas juga disebut homoiotherm. Adalah hewan dengan suhu yang lebih stabil. Hal ini dikarenakan adalah reseptor dalam otaknya, sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Hewan berdarah panas dapat melakukan aktivitas pada lingkungan yang berbeda, akibat dari kemampuan mengatur suhu tubuh. Contoh hewan berdarah panas adalah burung dan hewan menyusui. Selanjutnya, seutas dawai yang kedua ujungnya dijepit menghasilkan nada dasar dengan frekuensi 420 Hz. Frekuensi nada atas ketiganya adalah, pilihannya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung frekuensi nada atas ketiganya atau overtones dari sebuah dawai yang menghasilkan nada dasar, kita dapat menggunakan hubungan yang dikenal sebagai seri harmonik. Seri harmonik adalah serangkaian frekuensi yang merupakan kelipatan integer dari frekuensi dasar. Nada dasar atau fundamental frekuensi dari sebuah dawai adalah 420 Hz. Frekuensi nada atas pertama atau pertama overtone adalah 2 kali frekuensi dasar. Jadi 2 kali 420 sama dengan 840 Hz. Frekuensi nada atas kedua overtone adalah 3 kali frekuensi dasar. Atau 3 kali 420 sama dengan 1260 Hz. Frekuensi nada atas ketiga atau ketiga overtone adalah 4 kali frekuensi dasar. Atau 4 dikali 420 sama dengan 1680 Hz. Maka jawabannya adalah C.